viewings for... Amerika Serikat terus memberikan ancaman serangan ke Iran di tengah proses perundingan pengendalian senjata nuklir. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkap sinyal ini saat konferensi tingkat tinggi Dewan Perdamaian atau Board of Peace di Washington DC Kamis lalu. Trump memberi waktu 10 hari kepada Iran untuk setuju tak lagi mengembangkan senjata nuklir. Jika tak sepakat, Trump memberi ultimatum Iran akan menghadapi konsekuensi buruk yang akan terjadi. Menurut Trump, stabilitas keamanan di Timur Tengah akan terancam jika Iran memiliki senjata nuklir. It's proven to be over the years not easy to make a meaningful deal with Iran. We have to make a meaningful deal, otherwise bad things happen. So now we may have to take it a step further, or we may not. Maybe we're going to make a deal where you're going to be finding out over the next probably 10 days. They can't have a nuclear weapon. It's very simple. You can't have peace in the Middle East if they have a nuclear weapon. Merespon Trump, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan tak ada solusi militer untuk program nuklir Iran. Araghchi memastikan Iran siap perang tapi juga tetap terbuka terhadap diplomasi. Sebelumnya, pemerintah Amerika Serikat dan Iran sempat bernegosiasi secara terpisah di Jenewa, Swiss 17 Februari lalu. Namun negosiasi tersebut buntu tanpa kesepakatan. One thing I have to emphasize is that there is no military solution for Iran's nuclear program. That has been tested last year. The only solution is diplomacy. This is why the U.S. is back in the table of negotiation and is seeking a deal. And we are prepared for that. We are prepared for, war, and we are prepared for peace. We are prepared for diplomacy and we are prepared for negotiation as much as we are prepared for war. Pasca ultimatum Trump kepada Iran, sejumlah kapal perang Amerika Serikat terlihat memasuki Laut Mediterania sejak Jumat lalu. Termasuk kapal induk USS Gerald R. Ford yang merupakan kapal induk terbesar Amerika Serikat. Sementara itu, belakangan ini kapal perang Rusia berlabuh di Iran jelang latihan bersama antara kedua negara. Iran mengumumkan telah menutup sebagian Selat Hormuz yang merupakan rute bagi 1/5 pasokan minyak dunia untuk latihan militer dan uji coba rudal. Penutupan sebagian Selat Hormuz jadi sinyal Iran soal potensi dampak buruk pada ekonomi dunia jika Amerika Serikat menyerang Iran seiring meningkatnya ketegangan antara kedua negara. Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat terus meningkat di tengah negosiasi terkait senjata nuklir. Kami akan diskusikan ini lebih dalam bersama dosen ilmu politik dari Universitas Udayana, Efata Filomen Borromeo Duarte. Pak Efata, selamat malam dengan Tifal, Pak. Apa kabar? Selamat malam, Mas Tifal. Kabar baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sampai ada tenggat dari Presiden AS beri waktu 10 hari buat Iran. Bahkan yang terbaru, Trump bilang akan ada serangan terbatas. Kemudian ada aksi-aksi lain yang dilakukan atau direspon dari Iran. Menurut Anda, kalau dari cermatan secara sederhananya, ini memang masalahnya soal nuklir atau ada hal lain sebetulnya di antara konflik dua negara ini? Ya, baik. Ini merupakan suatu pertanyaan yang sangat kritis ya. Kita bisa melihat bahwa sebenarnya Amerika Serikat mencoba semaksimal mungkin untuk mengatur jalur negosiasi kali ini. Tetapi semuanya terjebak dalam security dilema. Ini kalau boleh saya memberikan analogi seperti jebakan Tudides ya, saat di mana waktu itu terjadi perang yang dilakukan oleh pasukan Sparta dengan Athena. Nah, yang menghasilkan kedua belah pihak kalah total dalam perang 27 tahun. Nah, kita bisa melihat bahwa hari ini masalah perdamaian dan juga eskalasi militer itu 50-50. Nah, maka dari itu harapan besarnya dalam perundingan kedua yang katanya jauh lebih konstruktif ini sudah ada deal-deal transaksional yang diharapkan itu bisa memperbaiki keadaan hari ini. Tapi kalau melihat di diskusi atau perundingan kedua ini ternyata tidak semulus perundingan yang pertama, menurut Anda nih eskalasinya bakal makin meningkat lagi nggak nih kalau dari AS dan Iran sama-sama melancarkan aksi-aksinya masing-masing? Pihak sudah menyatakan bahwa mereka mengadakan latihan untuk menunjukkan nilai-nilai bahwa mereka memiliki perhatian.
untuk turut serta secara langsung tidak. Akan tetapi kalau dari sisi intelijen, kedua belah negara ya sama-sama sudah mengirimkan peralatan-peralatan perang, operasi-operasi yang terus berlanjut ya secara bawah meja. Dan ini menjadi tanda bahwa sebenarnya apa yang dilakukan oleh Amerika di Timur Tengah ini adalah upaya untuk mendeeskalasi kepentingan dari Rusia dan juga kepentingan dari Cina itu sendiri. Tetapi faktanya ternyata ketika Amerika mencekik Iran, ternyata ada fakta yang cukup menarik, yaitu pembelian harga minyak yang sama ini dilakukan sekitar 80% terhadap Iran, itu sudah diversifikasi dan hari ini mereka banyak membeli minyak dari Rusia. Ini justru menguntungkan posisi Rusia. Ini cukup menarik ternyata. Oke. Sehingga kalau Anda melihat eskalasinya sekarang, adakah hal yang memungkinkan kondisinya jadi berbalik begitu? Ada game changer yang bisa memastikan serangan itu batal terjadi selain masalah Iran setuju penghentian program nuklir itu? Ya, satu-satunya yang dapat menghentikan Donald Trump adalah situasi politik dalam negerinya Amerika Serikat. Kalau situasi, kita bisa melihat bahwa hanya 21% yang setuju terhadap serangan atau pendudukan atau regime change yang diharapkan atau digembar-gemborkan oleh Amerika Serikat. Dan sisanya mereka tidak berharap. Kita bisa melihat bahwa Amerika saat ini juga kita perlu garis bawahi, mereka mengatakan serangan terbatas. Jadi tidak secara full. Dan Donald Trump adalah seorang pebisnis. Dia merasa bahwa apabila serangan ini tidak clean, tidak bersih, itu akan menyebabkan kerugian. Dan kita bisa melihat bahwa ada upaya-upaya untuk menjaga kredibilitas politik. Maka dari itu security dilemanya terjadi di sini. Ketika Amerika pulang tanpa serangan, akan membuat wajah Amerika Serikat malu. Ketika mereka melakukan serangan, terjadilah perang yang begitu merciki dan akhirnya menghancurkan seluruh pihak yang ada. Nah, inilah yang terjadi kalau saya lihat. Sehingga negara-negara kawasan seperti Timur Tengah ini harus bersikap bagaimana nantinya? Ya, diplomasi yang dilakukan Timur Tengah, mereka ingin mencoba semaksimal mungkin agar kedua belah pihak sama-sama berada pada kondisi kesepakatan tanpa tekanan. Tetapi nyatanya agak sedikit kesulitan karena kita bisa melihat Israel sudah tidak tahan. Israel mengatakan mereka akan menyerang secara mandiri. Amerika Serikat mencoba semaksimal mungkin untuk mengatur jalan diplomasi dan mereka berharap agar ada upaya untuk mendiskusikan dan juga mengatur perdagangan uranium yang selama ini sudah membuktikan bahwa Iran berada pada threshold uranium sampai 60% ya. Dan mereka berharap bahwa ini dikurangi. Nah, Iran mengatakan bahwa kalau ini dikurangi, ini akan mengancam eksistensial mereka. Tetapi tentu mereka juga mempersiapkan opsi-opsi tambahan yang mungkin nanti bisa mereka sepakati dan sesuai dengan peluang-peluang bisnis yang ditawarkan oleh Amerika Serikat kepada Iran itu sendiri. Saya melihat nanti akan ada upaya demikian. Oke. Terima kasih banyak Pak Fatah sudah berbagi perspektif bersama kami kali ini. Saya selalu ya Pak, selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam pemirsa. Lentera raksasa di Lebanon dinyalakan di awal Ramadan sebagai awal harapan baru di tanah yang terdampak konflik. Lengkapnya sebentar lagi.